Selamat pagi anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga pada hari ini kita semua dalam keadaan sehat. Kalian masih tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran melalui daring. Semoga ini sudah lebih lancar, anak-anak lebih siap karena ini sudah memasuki minggu ketiga. Jadi kita sudah banyak belajar pada minggu-minggu sebelumnya. Senang sekali Bu Erni masih ketemu dengan kalian lagi pada hari ini pada mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Pada hari ini ya saya akan melanjutkan materi yang sudah disampaikan oleh Miss Pance di minggu kemarin. Ya, seperti yang sudah kami sampaikan bahwa mata pelajaran produktif itu kita ajarkan secara tim, secara bergantian. Jadi untuk produk kreatif dan kewirausahaan ini setelah kemarin Miss Panca, hari ini dengan saya ya. Untuk produk kreatif dan kewirausahaan pada hari ini ya, kita akan mempelajari tentang proses kewirausahaan. Kalau kemarin Miss Panca sudah menyampaikan perbedaan antara kewirausahaan dengan wirausaha. Kemudian jenis-jenis wirausaha. Kali ini kita akan lanjutkan tentang proses dari wirausaha. Ya, masih di kompetensi yang pertama ya. Nah, proses wirausaha apa saja? Ini ada satu, yang pertama ini ada tahap memulai. Jadi ketika kita akan memulai usaha, kita harus tahu ini. Jadi apa saja yang harus kita persiapkan? Misalkan kita membaca peluang usaha yang ada di lapangan. Kemudian usaha apa yang akan kita buka terkait dengan misalkan apakah produk, apakah pertanian, ataukah industri rumah tangga yang lainnya ya. Jadi ini segala sesuatu yang harus kita persiapkan sebelum kita memulai usaha. Tahap berikutnya ini adalah tahap jalan. Kalau tadi sudah dipersiapkan segala sesuatunya, ini kita akan memulai. Jadi kita tahap jalan ini sudah mengelola semua aspek yang dibutuhkan pada saat kita akan membuka wirausaha. Contohnya, kita sudah mempersiapkan modal atau biaya, kita sudah mempersiapkan SDM-nya, sumber daya manusianya, kita sudah mempersiapkan bahan bakunya, dan sebagainya. Ini adalah sudah dalam tahap mengelola, sudah jalan ya. Kita menggabungkan ataupun mengelola semua aspek tahap di awal untuk kegiatan produksi produk kita. Selanjutnya ini adalah tahap mempertahankan. Jadi tadi sudah kita usaha sudah kita buka, kemudian kita akan menganalisis, kita mengevaluasi apakah usaha yang kita lakukan ini sudah bisa berjalan dengan baik ataukah sudah sesuai dengan yang kita harapkan ya. Kalau sudah sesuai dengan kita harapkan berarti kita sudah bisa jalan, kita sudah tahu formulanya yang terbaik seperti apa. Nah, kita menjalankan itu. Dan tahap terakhir ini adalah mengembangkan. Jadi tadi kalau hasil evaluasi, produk kita ternyata diminati di pasaran ya. Kemudian kita akan membuat tindak lanjutnya. Kalau banyak peminatnya, yang semula hanya dipasarkan misalkan hanya regional, hanya di Ngawi saja, kita mulai berpikir untuk kalau kita jual ke Magetan, kalau kita jual ke Sragen, atau lingkupnya lebih luas lagi secara nasional, bahkan bisa kita secara internasional kita ekspornya. Ini sudah tahap mengembangkan ya. Jadi usaha sudah berjalan sesuai dengan harapan, kemudian kita kembangkan lagi. Bisa juga dengan inovasi yang baru, bisa juga dengan modifikasi. Nah, ini termasuk dalam tahap mengembangkan ya. Kita lanjutkan.
Nah, sumber pendanaan dalam praktek kewirausahaan. Nah, ini yang memegang peranan ya. Kalau kita mau usaha, kita harus punya atau kita sudah memikirkan sumber dananya dari mana. Nah, ini ada metode bootstrapping. Apa itu metode bootstrapping? Ini adalah metode di mana seorang wirausahawan berusaha untuk mengurangi adanya hutang dan pendanaan modal kepada pihak luar seperti bank atau investor. Artinya kita berusaha selain kita untuk mengurangi hutang, biasanya kita usaha kita pinjam di bank ya, kita kurangi seperti itu. Bagaimana caranya? Ini ada beberapa metode. Yang pertama adalah bootstrapping with future customer. Artinya ini saya tulis di situ ada KPR. Contohnya begini, misalkan saya punya tanah ya, kemudian saya akan jual tanah itu dalam bentuk perumahan. Nah, kita minta ini calon customer untuk membayarkan sejumlah uang, biasanya DP minimal 30% dari total harganya. Misalkan kita jual rumah kita nanti 150 juta misalkan. Jadi kita minta dari customer membayarkan misalnya 50 juta di awal. Nah, di 50 juta di awal itulah yang kita gunakan untuk membangun rumahnya. Nah, nanti setelah misalkan sudah berjalan, sudah ada rumahnya, customer kita sudah mempercayai kita minta lagi pembayaran berikutnya, bisa melalui KPR ya, nyicil. Nah, ini jadi kita nggak keluar biaya untuk bangun rumah, tetapi siapa yang membayar? Langsung calon pembeli. Kita hanya menyiapkan tanahnya saja, kemudian untuk bangun itu dari pembeli. Kemudian yang kedua, ini ada give it away for free. Artinya misalkan saya jual produk, karena produk saya baru, saya menjual misalkan saya tempe penyet misalkan ya, saya mau buka warung usaha tempe penyet, kemudian orang kan belum pernah merasakan nih apakah tempe penyet saya enak, apakah tempe penyet saya sesuai dengan yang diminati calon pembeli. Nah, kita membuat promo ya, kita membuat promo 50 pembeli pertama gratis tempe penyetnya misalkan, ataupun promo yang lain, diskon misalkan 10% dan sebagainya. Jadi kita buat promo itu, nanti kalau calon pembeli sudah merasakan, dia akan enak, ternyata dengan sendirinya ini akan bercerita ke orang lain, oh di sana tempe penyetnya enak. Nah, akhirnya kita sudah bisa menjual secara normal ya. Tentu saja karena 50 pembeli pertama, setelahnya adalah mereka harus membayar full. Nah, ini contohnya ya. Kemudian yang ketiga ada bootstrapping with credit card. Nah, credit card ini sebenarnya yang mengeluarkan bank, hanya saja kan kita tidak punya kewajiban membayar bunga ataupun cicilannya di awal, tapi kita justru nanti setelah kita batas waktu limit kartu kredit baru kita membayar, baik itu sejumlah uang yang kita hutang ditambah dengan bunganya. Jadi kita dipinjami tapi nanti membayarnya itu langsung di akhir, setelah usaha kita berkembang, kita punya uang, kita bisa langsung membayarkan. Nah, ini kalau yang ketiga ya, bootstrapping with credit card. Kemudian yang keempat ada bootstrapping with intern. Nah, ini adalah teknik untuk ketika kita mengelola usaha, kita tidak semuanya itu kita jadikan karyawan tetap ya, tetapi karyawan magang seperti yang dilakukan nanti kalian pada saat kelas 11 ataupun kelas 11 atau kelas 12 ya, kalian prakerin. Nah, ini salah satu teknik yang digunakan perusahaan untuk mengurangi Mengurangi biaya karyawan
kita tidak menggaji karyawan, tetapi karyawan magang. Kalau di hotel hanya ngasih makan saja, anggaplah ngasih makan satu hari itu 10.000, berarti kan dalam satu hari kita hanya mengeluarkan uang 10.000 saja, tidak menggaji karyawan. Ini bisa digunakan. Berikutnya yang kelima ada bootstrapping with crowdfunding, ya. Penggalangan modal. Nah, ini adalah kita misalkan saya mau buka usaha, kemudian saya ajak nih Miss Panca, Pak Endro, ayo Pak saya mau bikin usaha, mau nggak untuk nanam modal ke saya, nanti pembagiannya misalkan saya 50%, kemudian ininya 50%. Nah, ini penggalangan modal. Jadi modal bukan dari pemilik usaha sendiri, tetapi bisa dari orang lain yang punya minat di bidang yang sama dan mau untuk bergabung membuat usaha tersebut. Ini penggalangan modal. Kemudian yang keenam ada bootstrapping with business partner. Nah, mitra bisnis. Nah, misalkan ya saya buka usaha, ya. Kemudian karena saya usahanya adalah saya punya rumah makan, saya punya rumah, saya punya lahan yang bisa untuk digunakan sebagai warungnya. Kemudian tapi saya nggak bisa masak, ya, saya nggak bisa masak. Terus kemudian ada misalnya, oh saya bisa masak, misalkan, ayo kita bergabung, kita bermitra, ya. Saya yang punya rumahnya atau rumah makannya, Zelda yang masak. Nah, ini berpartner, biasanya ini langsung perjanjiannya adalah langsung bagi rata. Jadi berapapun nanti keuntungan kita akan bagi 50%. Kalau penggalangan modal tadi bisa berbeda sesuai dengan perjanjian. Kalau misalkan saya yang punya usaha, saya tadi 50%, kemudian karena tadi ngajak Miss Panca, Pak Endro, mereka dapat 25%. Ya, karena apa? Yang ngelola saya, yang menjalankan saya, mereka hanya store modal saja. Tapi kalau mitra bisnis tidak, ini berjalan bersamaan, ya, antara yang pemilik usahanya dengan yang tadi diajak bermitra, yang masak tadi. Ya, makanya ini pembagiannya adalah 50%. Paham ya? Bisa tahu ya perbedaannya ya. Nah, dan yang terakhir adalah bootstrapping with strategic partner. Kalau ini komisi, misalkan kalau tadi 50%, ini juga sama. Bedanya begini, misalkan saya punya usaha pembuatan tempe keripik, ya, pembuatan tempe keripik, saya hanya membuat tempe keripiknya, yang membuat tempenya siapa? Nah, ini saya mengajak orang lain, misalkan Pak Doni jenengan yang bikin tempe keripik, nanti dijual ke saya bikin tempe keripik. Nah, jadi seperti itu. Nanti ininya apa? Komisi, ya. Jadi pembagian komisi, nanti saya kasih komisi berapa persen sesuai dengan perjanjian. Nah, ini adalah metode-metode yang bisa diterapkan dalam bootstrapping, ya. Gitu ya. Kita lanjutkan. Nah, ini yang kedua, ya, pendanaan eksternal. Ya. Ini ada 3, ada pengelola investasi global, ya, pengelola artinya ini dikelola investasinya secara luas, secara ini kita sendiri. Kemudian investor malaikat, artinya ada orang yang mau membantu kita, ya udah saya berinvestasi full, silahkan dijalankan. Nah, ini dari eksternal, ya, tidak ada dari kita, lebih banyak dari orang lain, ya. Kemudian venture kapitalis, ini yang pemilik modal besar ini, ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, untuk bisa kita menjalankan usaha kita dengan baik, ini ada 10 kompetensi yang harus dimiliki wirausahawan. Apa saja? 1, ya, knowing the business, yaitu mengetahui usaha apa yang akan dijalankan, artinya kita tahu betul seluk-beluknya, peluangnya, akan dijual ke siapa, ya.
berapa keuntungannya. Nah, ini kita harus mengetahui tentang usaha yang akan kita lakukan secara detail ya. Berikutnya, knowing the basic business management. Kita tahu cara mengelolanya, dasar-dasar pengelolaan bisnisnya ya. Kita tahu, bukan hanya kita tahu usahanya apa, tapi saya enggak tahu cara pengelolaannya gimana ya. Prosesnya bagaimana, biayanya berapa, kemudian butuh tenaga ahli atau tidak. Nah, ini juga tidak bagus. Jadi kita harus tahu semuanya ya, mengetahui dasar pengelolaan bisnis. Kemudian yang ketiga, having the proper attitude, memiliki sikap yang sempurna terhadap usaha yang dilakukan. Nah, kembali lagi, attitude, etika berwirausaha itu seperti apa? Kalau misalkan ada tetangga kita yang memiliki usaha yang sama misalkan, nah kita harus bagaimana cara bersaingnya, apakah kita jelekkan produk orang lain ataukah kita sama-sama mencari ataupun mengelola usaha dengan baik, bersaing secara sehat, secara positif ini ya. Keempat, having adequate capital, memiliki modal yang cukup. Nah, kalau kita berusaha tetapi modal kita terbatas atau modal kita kecil, biasanya ini juga usahanya tidak bisa dikembangkan sesuai dengan yang diharapkan. Modal kecil berarti produksi kecil. Kalau produksi kecil sementara biaya produksinya, biaya operasionalnya usaha itu besar, berarti keuntungan kita akan kecil. Tapi kalau modal kita cukup ya, produksi yang kita lakukannya besar-besaran, terus kemudian biaya operasionalnya sama, berarti keuntungan kita akan lebih besar ya. Kemudian managing finance effectively ya, memiliki kemampuan mengelola keuangan secara efektif dan efisien ya. Kita harus pintar mengelola keuangan ya. Jangan kalau misalkan kita sudah berusaha, usaha kita berkembang, kemudian merasa bahwa uang yang kita hasilkan dari itu banyak, kita gunakan untuk kepentingan pribadi kita, untuk jalan-jalan ya, untuk membeli barang-barang kebutuhan pribadi kita. Padahal kita lupa, dalam usaha kita harus tetap mengacu pada bahwa modal itu harus dikembalikan, bahwa kita harus bisa berproduksi lagi dengan modal dan juga keuntungan yang kita peroleh. Jangan semuanya kita habiskan untuk mencukupi kebutuhan kita sendiri. Kalau kita nggak mampu mengelola keuangan, usaha kita pasti akan mengalami kemunduran, bisa jadi malah bangkrut ya, karena tidak mampu beroperasi kembali atau tidak mampu berproduksi kembali karena kekurangan keuangan. Ini kesalahan ya. Baik, yang keenam ya, managing time effectively ya, kemampuan mengatur waktu seefisien mungkin. Nah, ini biasanya berkaitan dengan waktu produksi, berkaitan dengan biaya produksi ya. Jadi penggunaan waktu ataupun waktu produksi ini harus seefisien mungkin. Kalau tidak, kita molor, sementara kita butuh, misalkan ya, kita butuh listrik, kita butuh air. Kalau semakin molor, semakin banyak yang kita keluarkan. Nah, untuk itu harus efektif penggunaan waktunya. Keenam, managing people ya, kemampuan merencanakan, mengatur, mengarahkan motivasi terkait dengan apa? SDM ya, terkait dengan sumber daya manusia, terkait dengan karyawan yang kita pekerjakan. Kita harus tahu ya, harus bisa mengelola sumber daya ini dengan baik. Jadi orang-orang ditempatkan di posisinya sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan keterampilannya. Jangan misalkan kita butuh tenaga pemasangan batu bata, kita punyanya tenaga yang mengolah kayu. Nah, ini nggak nyambung. Kalau ini nanti hasilnya juga tidak bisa maksimal, tidak seperti yang kita
harapan. Kita harus tahu cara mengelola sumber daya manusia itu sesuai dengan bidangnya. Kita tempatkan di tempat yang sesuai, ya. The right man in the right place. Nah, ini orang yang tepat di tempat yang tepat. Ini akan menghasilkan yang baik, gitu ya. Kemudian yang ke-8 ini satisfying customer, ya, terhadap produk yang baik, ya. Ini memberikan kepuasan kepada pelanggan. Seperti halnya kalau kita kemarin saya sampaikan sekilas, ya, bahwa kalau customer itu puas dengan produk yang kita berikan, dengan pelayanan yang kita berikan, kita sudah punya satu tenaga promosi gratis. Gak perlu dibayar, secara otomatis dia akan bercerita kepada orang lain, oh di sana loh produknya bagus, ya, saya puas dengan pelayanannya, kalau misalkan kalian membutuhkan layanan yang sama, datang saja ke sana. Nah ini, ya, jadi selalu diupayakan bahwa kepuasan pelanggan ini menjadi tujuan kita selain memang menghasilkan uang. Ya, selain menghasilkan uang, kita harus bisa ada satu tujuan lagi, yaitu apa? Kepuasan pelanggan. Ya. Kemudian yang ke-9, ya, knowing how to complete, yaitu mengetahui strategi dan cara bersaing. Ini bersaing yang sehat, ya. Kita tahu strategi pemasaran yang baik, dan orang wirausahawan yang baik itu tidak pernah dalam promosi ataupun strategi pemasarannya ini menjatuhkan produk orang lain. Tidak. Kalau ini berarti dia etikanya tidak baik. Yang baik apa? Ya, kita harus meningkatkan kualitas produk kita, ya, untuk bisa menyaingi produk orang lain, tapi bukan dengan menjelekkan produk orang lain, ya. Dan yang terakhir, ya, copying the regulation and paperwork, ya, membuat aturan dan pedoman yang jelas, ya. Ini harus direncanakan sejak awal, aturannya bagaimana, pedomannya bagaimana, ya. Kalau kompetensi ini bisa dimiliki seorang wirausahawan, ya, nanti usaha yang dia lakukan, produksi yang dia buat, ini akan bisa menghasilkan produk-produk yang unggul, produk-produk yang bisa memberikan kepuasan kepada pelanggan kita. Ya, kalau pelanggan kita puas, secara otomatis nanti keuangan kita atau keuntungan yang kita peroleh juga akan semakin besar. Ya, ciri dan watak wirausahawan. Nah, ini yang kita lanjutkan, ya. Nah, memiliki visi dan tujuan yang jelas, ya. Kalau kita mau wirausaha, kita harus tahu visi kita apa, tujuan kita apa. Karena tujuan inilah yang akan menuntun kita untuk melangkah, untuk melakukan kegiatan kita selanjutnya, ya. Berikutnya, inisiatif dan selalu proaktif. Nah, harus selalu punya inisiatif. Inisiatif itu apa sih? Inisiatif itu kecerdasan kita berpikir membuat sesuatu yang baru, ya, inovasi. Nah, inisiatif, spontanitas. Nah, proaktif, selalu berusaha, selalu aktif dalam melakukan segala sesuatu. Ya. Berikutnya berorientasi pada prestasi. Nah, prestasi itu kalau orang wirausaha, yang pertama produk kita pasti diterima masyarakat atau pelanggan, ya, diminati pelanggan, ya. Kemudian membuat pelanggan kita tadi puas, ya. Kemudian prestasi juga, misalkan kita punya usaha yang sama dengan orang-orang di sekitar kita, produk kita unggul, ya. Terus kemudian prestasi juga dalam bentuk apa? Keuangan kita selalu bertambah, berarti itu prestasi, ya. Kemudian berani mengambil risiko. Tidak mungkin seorang wirausaha tidak berani menanggung risiko, karena dalam berusaha itu hanya ada dua, antara berhasil atau gagal, ya.
Ketika kita sudah takut dengan kegagalan, kita nggak akan melangkah. Kalau kita nggak akan melangkah, berarti kita nggak berani mengambil resiko. Nah, jadi kita harus berani mengambil risiko. Kalaupun kita gagal, ya itu kita anggap sebagai proses belajar. Nanti kita buka lagi, ya. Kita belajar. Tadi yang menyebabkan kita gagal apa sih? Nah, kita akan perbaiki di usaha berikutnya, ya. Terus kemudian ada kerja keras, ya. Selalu berusaha setiap hari mencari, belajar, ya. Kerja keras. Dan bertanggung jawab terhadap segala aktivitas yang dijalankan. Kita menanggung semuanya, baik itu baiknya ataupun tidak baiknya, ya. Kita bertanggung jawab atas semua yang sudah kita lakukan. Kemudian ini memiliki visi dan tujuan yang jelas tadi sudah, ya. Komitmen pada berbagai pihak. Nah, kalau kita bermitra dengan orang lain, kita kan berhubungan dengan orang lain, ya kita harus menjaga komitmen kita, ya. Kemudian mengembangkan dan memelihara hubungan dengan berbagai pihak, jelas, karena produk kita nanti adalah berhubungan dengan orang lain, ya. Kita butuh pelanggan, makanya hubungannya harus dijalin dengan baik. Kalau misalkan ada kritik tentang produk kita, oh produknya ini kurang ini atau kurang apa gitu, ya kita harus menerima itu. Untuk apa? Untuk perbaikan, ya. Nah, faktor penyebab kegagalan wirausaha. Kalau tadi sudah kompetensi yang harus dimiliki. Nah, ini faktor kegagalannya. Satu, sikap yang kurang sungguh-sungguh dalam berusaha, setengah-setengah kata orang, ya. Pengen usaha tapi ragu-ragu, modalnya sedikit, yang penting jalan. Nah, kadang-kadang orang kebanyakan seperti itu. Inilah yang penting jalan ini yang membuat kita tidak bersungguh-sungguh dalam berusaha, ya. Yang bagus apa? Ya kerja keras tadi, ya. Kedua, pengalamannya masih kurang, misalkan hal baru, belum punya pengalaman, misalkan saya guru kemudian saya membuka usaha warung gitu, ya. Saya enggak tahu, pengalamannya enggak tahu, pangsa pasarnya enggak tahu. Nah, ini yang dimaksud pengalaman kurang. Ini juga bisa menyebabkan kegagalan. Tidak berkompeten dalam manajerial. Kita tidak mampu, ya, dalam mengelola apa saja, baik tadi SDM, kemudian keuangan, terus kemudian mengelola pedoman menjalankan usaha. Nah, ini bisa menyebabkan kegagalan. Kurang mampu dalam mengendalikan keuangan. Nah, tadi sudah saya contohkan, kita menganggap bahwa usaha kita sudah berjalan, kita punya uang yang banyak, kemudian kita ambil uangnya untuk kita senang-senang sendiri. Nah, ini tidak mampu mengendalikan keuangan, ya. Terus kemudian kurang pengawasan peralatan. Nah, kadang-kadang ini yang menjadi orang teledor gitu, karena keasikan beroperasi kita tidak memperhatikan faktor pemeliharaan peralatan, tidak kita cek, tidak kita servis. Nah, ini juga, ya, kalau misalkan setiap waktu kita cek, kita servis, kita pelihara alatnya, kan bisa berlangsung beroperasi terus menerus. Tapi begitu alatnya rusak, sudah stop, mandek, kita tidak mampu berproduksi. Ini juga menyebabkan kegagalan, ya. Kemudian gagal dalam sebuah perencanaan. Nah, rencana yang disusun ternyata tidak bisa dijalankan dan kita tidak punya plan A, plan B, plan C gitu. Sebaiknya memang dalam berusaha kita sudah punya planning. Kalau misalkan planning A nggak bisa dijalankan, kita pakai planning B dan seterusnya, ya. Jadi kegagalan perencanaan, karena perencanaan di awal ini bisa menyebabkan kegagalan wirausaha. Kemudian lokasi yang kurang memadai atau kurang strategis, ya. Kita buka misalkan warung, tapi itu di tengah sawah, ya. Tengah sawah, kemudian tidak ada tempat parkirnya, jadi orang mau mampir gimana? Nggak bisa, kan? Nah, jadi
dalam berusaha sebaiknya memang kita harus survei lokasi yang benar-benar strategis untuk usaha yang kita bangun. Nah, wawasan kewirausahaan bidang pariwisata dan perhotelan ini adalah bidang-bidang yang apa saja yang bisa dikembangkan ya dalam kegiatan wirausaha. Nah, ini banyak sekali kegiatannya dalam wirausaha ya. Misalkan pengusahaan objek dan daya tarik wisata, usaha sarana wisata, juga termasuk usaha di bidang lain, misalkan rumah makan tadi, kemudian hotel dan lain sebagainya. Tujuannya memang ini untuk kegiatan kepariwisataan ya. Nanti tentang kepariwisataan kan sudah dipelajari sendiri kan. Nah, nanti itu bisa dijadikan acuan dalam kita membuka usaha yang sesuai dengan kompetensi kita, gitu ya. Nah, kita ternyata sudah di akhir slide ya. Jadi sudah selesai untuk materi hari ini ya, tentang proses kewirausahaan sampai dengan tadi wawasan kewirausahaan di bidang usaha perjalanan wisata dan perhotelan. Semoga bisa dipahami anak-anak. Kemudian nanti kalau misalkan ada pertanyaan, ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan kepada saya ataupun Miss Panja ya. Untuk hari ini saya tidak memberikan tugas ya, tapi saya harap anak-anak secara mandiri untuk mencatat materi yang sudah saya berikan ini di buku tulis kalian sebagai bahan belajar kalian ya. Kemudian nanti dipahami, dipelajari ya, untuk modal kita mengikuti pembelajaran di yang berikutnya, gitu ya. Baik, demikian anak-anak, terima kasih atas perhatian kalian, semoga memberikan manfaat. Dan selalu saya ingatkan, ayo anak-anak kita berdoa bersama-sama. Saya sangat berharap bahwa kita bisa ketemu lagi bertatap muka secara langsung di kelas. Saya sudah sangat kangen dengan kalian ya. Baik, terima kasih. Saya akhiri untuk hari ini. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.